Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi terkait dengan teori permainan. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang repeated game. Artinya ini adalah permainan yang dijalankan atau yang dilakukan berulang-ulang. Bisa jadi hasilnya adalah permainan yang finite atau infinite, permainan yang jumlahnya nanti terbatas atau tidak terbatas. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah pemahaman ataupun pengetahuan kita. Kembali kita kepada kasus prisoners dilemma atau dilema seorang tahanan yang ada dua kemungkinan hasil, yang ada dua kemungkinan strategi yang bisa diambil, yaitu kooperatif atau kerjasama, kemudian bisa juga pilihannya adalah defense ataupun menyimpang. Nah, dari beberapa matriks payoffs yang sudah teman-teman lihat sebelumnya, dari matriks yang pernah dilihat sebelumnya, teman-teman sudah paham bagaimana keadaan atau pilihan tersebut berakibat kepada apa yang akan terjadi. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, jadi pertanyaannya itu di dalam kehidupan masyarakat, bagaimana kita atau bagaimana seseorang mempertahankan korporasi ini atau kerjasama ini. Karena bisa jadi pada satu kondisi orang itu harus kooperatif atau harus memilih tindakan yang kerjasama, ataupun bisa jadi dia mengingkari ataupun bertolak belakang dengan tindakan kerjasama tadi. Dan itu pasti banyak terjadi di antara kita. Nah, kembali kepada prisoner dilemma tadi, ini adalah merupakan canonical game atau permainan kanonik yang sama juga kalau di statistik ada canonical analysis. Jadi kita harus menganalisis dari berbagai alternatif yang ada, dan pendekatan secara kanonik nanti bisa diambil atau bisa dilakukan. Nah, ini bisa dijadikan ataupun bisa dipakai untuk memahami bagaimana insentif ataupun sesuatu yang dapat dia ambil sebagai sebagai sesuatu yang akan mendorong dia untuk mengambil tindakan menyimpang atau membelot dari kerjasama yang harus ataupun yang sebenarnya lebih baik dilakukan. Ini matriksnya. Nah, perhatikan bagaimana profil strategi defect dan defect. Strategi D dan D itu ada di sini. Berarti pada kondisi ini semua orang atau semua pihak tidak mengalami perubahan ataupun tidak mendapat kelebihan maupun dia tidak menderita kerugian. Ini adalah Nash equilibrium, ya, yang tunggal. Nah, bahkan D ini adalah benar-benar merupakan tindakan yang bisa mendominasi C atau cooperation. Dan kemudian kita lihat bahwa kesetimbangan ini ataupun kesetimbangan yang terjadi di D dan D ini adalah dominan atau the dominant equilibrium. Nah, perhatikan. Jadi semua orang tahanan satu itu kalau ngambil D, dia akan bisa akan lebih mendapat keuntungan sebesar ini dua kan. Demikian juga untuk tahanan dua. Jadi kedua-duanya bisa mengambil tindakan D. Tapi kalau kedua-duanya mengambil tindakan D, hasilnya akan seperti yang tercantum dalam ini. Nah, sekarang perhatikan. Dalam kehidupan masyarakat ini akan banyak ditemukan situasi seperti ini. Nah, kita akan melihat kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan. Umumnya ini berlaku di dunia perdagangan atau ekonomi.
orang bisa melihat apakah perlu diadakan tindakan kerjasama atau tidak. Nah, sekali lagi, kenapa hal itu terjadi? Coba perhatikan aspek apa yang mempengaruhi sehingga orang bisa kerjasama dan kedua-duanya mengambil tindakan kerjasama, tapi ketika terjadi ini akan memberikan hasil yang lebih kecil daripada kalau dia akan mengambil tindakan efek tadi atau menyimak. Tolong teman-teman amati juga di sekeliling teman-teman, apakah ada situasi seperti ini? Kalau ada situasi seperti ini, seperti apa? Tolong berikan contoh dan bagaimana hasil analisis teman-teman. Jika ada yang memang berkenan untuk mengerjakannya, silahkan ditulis di buku latihan seperti biasa. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kasus-kasus seperti ini atau yang di dalam teori permainan disebut sebagai resonance dilema ini, dilema seorang tahanan itu pasti akan banyak terjadi di kehidupan kita, di sekeliling kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menambah penilaian atau poin, kalau ada yang mau mengerjakan di buku silahkan dikerjakan, nanti akan saya cek. Mari sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas inti dari sesi ini, yaitu tentang repeated game. Repeated games ini berarti adalah permainan yang dilakukan berulang-ulang atau terus diulang, dan kita biasanya atau para pemain akan melakukan proses interaksi secara terus-menerus. Nah, dalam kondisi persaingan yang cukup strategis, ini akan terus berulang antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, dan seterusnya. Nah, jadi perulangan ini akan dikategorikan ke dalam repeated games. Nah, pengulangan game yang sama kemungkinan akan bisa menumbuhkan ataupun alternatif untuk bekerja sama di antara para pemainnya. Jadi mereka melihat perjalanan yang sudah dilakukan, kemudian permainan yang sudah tercatat dari masa yang lalu. Hal tersebut pada ujungnya akan bisa membuat mereka untuk sampai kepada sebuah kondisi untuk bekerja sama. Nah, jadi repeated games ini adalah situasi di mana permainan yang sama atau strategic form game dimainkan pada suatu waktu atau durasi permainan sebanyak, katakanlah T periode ya, atau sebanyak T periode yang mereka jalankan. Nah, permainan ini disebut juga sebagai super games ya, jadi permainan yang luar biasa. Nah, kata kuncinya adalah discounting. Apa itu discounting? Nah, ingat diskon seperti pedagang adalah ada pengurangan ataupun ada pemotongan. Nah, sekarang bayangkan bahwa payoff permainan tersebut dari satu periode ke periode lainnya tentunya akan memungkinkan untuk berubah. Nah, kalau terjadi proses seperti itu, boleh jadi payoff-nya akan berkurang. Hal ini berarti bahwa nilai yang ada di atau nilai utilitas yang ada di payoff tersebut didiskon. Nah, karena nilainya berkurang, seperti hal yang lain juga uang gitu ya. Uang sendiri kan nilainya dari waktu ke waktu ataupun dari satu masa ke masa yang lain
uang kita pada saat yang akan datang boleh jadi nilainya akan berkurang karena banyak faktor hal. Bisa jadi karena faktor interest rate, atau yang kita kenal juga karena faktor inflasi itu ya. Konsumsi masa yang akan datang juga akan berbeda. Nah, juga ada faktor satu lagi yaitu time preferences. Jadi barang ataupun konsumsi mungkin lama itu kan karena proses konsumsi, maka ada pengaruh waktu sehingga menyebabkan nilai suatu barang itu akan turun. Hal sederhana yang kalau tidak salah saya pernah jelaskan di pelajaran pengantar ilmu ekonomi, kalau ada suatu barang yang kita beli pada saat ini tentunya akan berbeda jumlah uang yang diperlukan. Atau kita balik, kalau kita punya uang katakanlah 2 tahun yang lalu 100.000 belanja di sebuah toko, teman-teman bisa tahu dapat apa saja. Nah, kira-kira uang 100.000 kita bandingkan dengan sekarang kita belanja barang, kalau barangnya sama kira-kira jumlahnya akan sama atau tidak? Biasanya kita akan lebih terbatas untuk membeli barangnya. Jadi sekali lagi, balik lagi kepada repeated games ini, payoff-nya itu akan didiskon, akan berkurang sama persis atau layaknya sama dengan bagaimana nilai uang itu berkurang. Karena ada dua hal, ada interest rate, ada time preferences. Jadi ketika periode waktu terus berubah, maka payoff itu pun boleh jadi bisa berubah. Mari kita bahas sekarang tentang discounting. Nah, tadi kita sudah bicara time preferences atau preferensi waktu. Kalau misalnya sekarang preferensi waktu tersebut kita modelkan dengan asumsi bahwa payoff itu dari satu periode ke periode yang akan datang, atau payoff pada periode mendatang itu akan didiscounted ataupun akan dikurang secara proporsional mengikuti distribusi eksponensial pada rate tertentu, katakanlah delta. Delta merupakan elemen dari ruang sampel yang ada dalam interval 0 dan 1. Hanya teman-teman mesti waspada, kalau begini artinya kan ada intervalnya tertutup atau terbuka. Ini ada yang satu tertutup, ada yang satu terbuka. Nah, jadi mana yang ikut? Apakah nolnya yang ikut? Nah, apakah satunya tidak ikut atau lebih kecil dari satu? Silahkan dicek lagi catatan teman-teman di buku matematik atau kalkulus. Nah, kemudian delta ini kita sebut sebagai discount rate. Nah, discount rate yang akan sebagai acuan atau akan kita pergunakan ketika kita mengilustrasikan payoff yang tadi kita bicarakan. Nah, sebagai contoh, misalnya bayangkan sekarang ada 2 periode permainan. Yang ada periode 1, ada periode 2. Kemudian payoff memiliki, berarti payoff-nya ada 2 tahapan. Katakanlah U1 dan U yang kedua. Maka payoff keseluruhan sekarang akan menjadi U sama dengan penjumlahan dari payoff pada tahap pertama dengan, nah ini U2 ini berarti kan sudah ada perubahan, sudah ada faktor diskon dari matrik payoff yang pertama, atau U sama dengan U1 plus delta U1. Nah, dengan interpretasi dari interest rate ya kita peroleh atau kita definisikan bahwa delta sama dengan 1/1 plus R. Nanti ini juga sama, ini berkaitan dengan deret ya. Jadi interest rate katakanlah seperti itu kalau di dunia perbankan ataupun di dunia bunga yang ada di bank,
maka kita definisikan ini delta sama dengan 1/1R. Nah, jadi R ini jadi saya singgung sebelumnya merupakan interest rate-nya berapa.